Oke, business people. Kalau biasa sehari-hari saya berbagi ilmu tentang cara jualan. Nah, pertanyaannya, kalau udah pinter jualan, udah punya uang banyak, mesti gimana? Karena itu, hari ini saya undang sahabat saya, mentor saya, buat discuss apa yang terjadi ketika kita sudah mampu di tahapan mengamankan cash flow. Nah, Bro Thomas. Yes. Bro. Setuju nggak kalau orang bilang gini, semua orang yang hidup punya masalah keuangan. Ya. Cuma tinggal masalah kekurangan uang atau masalah kelebihan uang. Setuju. Oke, kalau saya selama ini kalau uangnya masih kurang, ya kamu kerja keras, cari uang. Nah, hari ini saya undang pakarnya, jagongnya. Kalau udah uangnya, gimana supaya uangnya bisa dikelola menjadi kelas aset, mesin menghasilkan pertumbuhan. Ayo dong, berbagi dong Bro Thomas. Apa sih yang terjadi? Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara ya di dunia sales, awal-awal kita nggak punya duit ya, kita harus kerja keras kan. Melalui sales kita menghasilkan. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika saya menghasilkan duit, nah udah masuk aja kan. Jarang yang berpikir dia mau keluarkan sesuatu untuk menciptakan uang yang lebih besar. Nah, so kebanyakan adalah mengandalkan kerja keras. Nah, sebenarnya orang harus pakai konsep yang namanya, kalau dalam bahasa Mandarin ya adalah xiao qian bu zhu, da qian bu zhu. Wow. Artinya uang kecil kalau nggak keluar, uang besar nggak mau masuk. Nah, kalau saya punya prinsip adalah kalau uang kecil keluar, uang besar bisa masuk. Kenapa kita tidak uang besar keluar, uang makin besar masuk? wah, oke. Bahasanya adalah da qian bu zhu, geng da qian bu zhu. Oke. Nah, jadi ketika kita udah sukses melalui satu posisi tertentu, ya harusnya kita pakai prinsip Pareto. Mengerjakan 20%, yang paling penting menghasilkan 80%. Yes. Sedangkan yang 80% pekerjaan yang menghasilkan 20% itu disapkan ke orang lain. Apakah delegasikan ke tim atau apa. Yes. Sehingga kita bisa lebih fokus di bagian yang paling penting yang menghasilkan uang. Yes. Nah, inilah cikal bakal yang membuat sebuah sistem atau ekosistem yang bisa menghasilkan mesin pencetak uang yang nantinya dia bisa cetak uang sampai. Yes. Berarti kita boleh mikirnya kalau masih kerja keras menghasilkan uang itu level 1 gitu ya bro ya. Kalau main game masih level 1 nih. Ya. Nah, kalau udah berhasil ngalahin rajanya level 1 kan berarti harus lanjut ke level 2. Ya. Level 2 itu berarti secara aliran cash flow kita lancar, tapi kita tahu uang yang kita hasilkan itu baru sebatas ditukarkan dengan jam kerja kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau jam kerjanya segitu, uangnya segitu kan berarti nggak bisa efek leveraging. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di level 2 nih, Bro Thomas? Oke. So, satu titik kita harus berpikir adalah tadinya orang kan menggunakan waktu dia Oke. menghasilkan uang. Yes. Ini kita bisa bilang waktu ditukar dengan uang. Iya. Nah, masalahnya adalah waktu kita terbatas. Kalau hitungan sehari 24 jam, tapi efektif mungkin hanya 8 sampai 12 atau 14 jam. Yes. Nah, kalau kita mau hasilkan duit yang besar, mau nggak mau, ya kita harus tingkatkan yang namanya kapasitas. Tapi yang namanya kapasitas itu tingkatannya itu pasti ada batasnya. Yes. Kita hanya bisa 2 kali atau 3 kali, bahkan mungkin nggak bisa lewat yang terlalu jauh. Yes. Yang seorang dokter dibandingkan yang umum, dia mungkin bisa berkali-kali, tapi ada batas. Yes. Kecuali udah tingkat dewa. Yes. Tapi kalau tingkat dewa pun itu ada batas, Yes. ya kan? Karena sampai satu titik belum tentu orang mampu kan. Ya. Nah, jadi kita harus belajar dalam konteks ketika kita udah hasilkan cukup banyak uang, ada sebagian uang kita investasi. Yes. Untuk apakah itu
cari orang-orang yang bisa bekerja buat kita atau menciptakan sistem yang bisa menghasilkan uang. Nah, Kalau itu udah bisa di-repeat, ciptakan satu kondisi yang bisa berjalan dengan teratur, nah itu akan membuat kita punya banyak uang. yes. Nah, ini berarti sebabnya Kiyosaki dulu di bukunya mengatakan bahwa kuadran employee dengan kuadran specialized itu masih kuadran yang mirip. Ya. Mereka menukarkan waktu untuk uang. Ya. Hanya beda di harga per jam lah. Ya mungkin kuadran specialized, dokter bedah jantung mungkin kerja 2 jam bisa dapat 200 juta. Ya. Employee kerja 2 jam mungkin bayarannya misalnya 500.000. Tapi sebenarnya prinsip yang sama. Ya. Dia kerja dia dapat uang. Dia nggak kerja dia stop kerja, uang stop. Ya. Tapi bahkan dokter bedah jantung punya resiko kan. Kalau tiba-tiba tangan terkilir atau jatuh patah tangan 3 bulan nggak bisa kerja kan stop juga gitu ya. Berarti ketika masuk ke level 2, ketika orang mulai membangun bisnis, sebenarnya harus di-manage adalah risk dalam hidup. Benar ya Bro Thomas? Betul. Nah itu seperti apa tuh kira-kira? Jadi risk dalam hidup ini ya adalah dia tahu bahwa di dunia kami ada namanya 4 langkah eksklusif keuangan. Oke. Ya. Yang pertama adalah cari uang. Oke, kerja keras cari uang. Yang kedua, jaga uang. Jaga uang. Nah, yang ketiga, kembangkan uang. Oke. Yang keempat, baru bagikan uang. Oke. Nah, di Indonesia, kebanyakan itu fokuskan cari uang. Yes. Lalu, ya karena faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor keyakinan, selalu berpikir yang namanya bahaya nggak akan datang ke saya. Nah, Nah, Tuhan akan datang dan sebagainya. imannya luar Ya. biasa. Fokuskan ke kembangan uang, apakah itu beli aset atau dia pupuk, dia punya stok. Oke. Nah, kalau tiba-tiba ada apa, itu akan terjadi masalah. Oke. Nah, sama dengan yang tadi Bapak bilang, ada risk di situ. Nah, misalnya seorang dokter spesialis tuh, dia ada risk, ada. Itu apa? Ketika terjadi sesuatu yang parah di luar dugaan dia, future income-nya dia. Ah. Nah, harusnya dia itu protect. So, future income itu bisa diprotect. Tahu berapa tahun, tahu berapa duit. Itu ada formula untuk begitu. Oke. Seperti itu. Jadi seperti saya sering bercanda nih Bro Toma. Mau belajar ilmu manajemen keuangan seperti apapun, prinsip pertama adalah harus ada uang untuk dikelola. Nah, makanya kita semua tahu kalau memang bukan pewaris, ya berarti kita wajib merintis. Ya kalau pewaris kan ya memang sudah takdir lahir dengan sudah ready gitu loh. Tapi kalau bukan pewaris, merintis berarti tahap pertama adalah kerja keras cari uang. Tapi setelah bisa menghasilkan uang, berarti yang kedua adalah jaga uang. Jangan sampai nanti apa yang kita hasilkan itu belum seberapa, tiba-tiba ada kena sesuatu, bisa habis, keluarga bisa datang. Yes. Nah, tahap ketiganya adalah kembangkan uang. Nah, itu berarti udah mulai bicara investasi, bangun kelas aset. Nah, jadi dalam hidup itu staging belajarnya tuh clear gitu ya. Nah, business people, ketika orang sudah mulai bicara bagaimana dia mengembangkan aset, berarti mau nggak mau mengembangkan aset itu kan setiap upaya yang dilakukan manusia berarti ada risknya dong. Ada. Jadi di kaum yang sudah kelebihan pun ada banyak risk yang harus dikelola. Contohnya kalau masalah-masalah orang kelebihan uang tuh apa aja sih? Kalau masalah kekurangan uang saya banyak temen yang di situ. Jadi ceritanya udah banyak, nggak dibahas di sini. Nah kalau Bro Thomas itu spesialisnya adalah masalah-masalah hidup yang orang kelebihan uang. Itu apa aja sih Bro Thomas? Saya juga pengen belajar nih supaya saya nanti setidaknya kalau punya masalah mbok ya masalahnya kelebihan uang gitu loh. Oke. Jadi intinya kelebihan uang dalam hal ini gini, kita ini hidup ini kan buat sebagian yang punya kemampuan tertentu kan bisa menghasilkan uang lebih daripada yang dia bisa pakai kan. Ya. Betul nggak? Ya. Mungkin sebutnya financial freedom lah ya. Tapi ketika kita udah lewat satu usia tertentu dan sebagainya, sebagai manusia yang normal, uang kita ini harusnya adalah bisa dipakai untuk
keluarga, atau kita bisa dipakai untuk berbuat sosial, Nah iya. ya kan? Nah, dalam konteks seperti ini, ya, ketika kita belum sampai ke sana, ya, maka kita harus perhitungkan resiko ketika kita ada apa-apa, maka jangan sampai apa yang kita bangun itu hilang semua. Nah, misalnya contoh nih, kita bikin bisnis besar banyak, tapi one man show. Oke. Seringkali istri bahkan nggak tahu juga ngapain. Nggak ngerti, anak masih kecil, one man show. Kerja sama orang, dia tahu sendiri. Iya. Ya, kasih duit utang orang, dia tahu sendiri. Oke. Ya, invest sana, invest ini, kolaborasi dan sebagainya, dia tahu sendiri. Tiba-tiba, Resiko. Iya. itu terjadi. Yes. Maka yang dia kasih pinjam, dia ngumpet diam-diam. Oke. Dia pinjam duit sama orang, orang ngasih. Yes. Ayo, Iya. kerja sama bisnis sama orang, tanda kutip kalau partnernya nakal, Iya. yang jadi beban, dia masukin ke dalam ini, yang adalah aset, dia pindah tangan. Keluarga kagak ngerti, betul nggak? Nah, keluarga tidak tahu apa itu yang dia hasilkan, dia nggak tahu, sudah pindah tangan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang yang nakal adalah semua kerugian akan diciptakan berdiri dan variasi. Cost creation. Akhirnya semua aset bahkan bisa disita atau diciptakan utang dan sebagainya. Nah, ini yang kalau tidak di manage dengan baik, khususnya ini masalah harusnya adalah happy problem. Seorang yang punya duit banyak. Iya. Kalau dia tidak beresin, dia akan jadi masalah. Itu bisa berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun hidup di nirvana, tiba-tiba jatuhnya ke neraka itu ya. Karena kadang ada hal-hal yang sepele. Saya contoh, anak sekolah. Kadang-kadang kita lihat anak sekolah, dia akhirnya di luar negeri sekolahnya. Akhirnya pindah menjadi warga negara asing. Oke. Banyak orang nggak tahu nih, ya. Ketika dia kerja setengah mati, misalnya itu anak tunggal ya, dan dia tidak atur dengan baik. Ketika dia meninggal, ya, maka separuh aset atau sebagian besar persenan dari hasil jerih payahnya harus dipakai untuk bayar pajak waris di negara orang lain. Astaga, karena anaknya sudah warga negara sana. Sana ada yang negara di luar sana, pajak untuk warisnya bisa 30% atau 50%. Yes. Nah, enggak? Wah, dia pikir dia kan mencari kekayaan di Indonesia dan kita tidak menganut hukum waris, tapi kan mengikuti yang menerima. Nah, lihat tuh ya, business people. Jadi hidup itu memang semua punya problemnya masing-masing, dan di setiap problem perlu kita selalu mau belajar, karena nggak ada orang yang pintar segalanya ya, Bro Thomas ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan step by step supaya, let's say lah, kita sudah kerja keras bangun mesin uang, cash flow udah lancar nih, hidup kita ya sejahtera lah. Kalau kaya itu relatif, nggak ada batasan. Kaya itu nggak ada batasan. Kita sebut sejahtera lah, ya. Nah, step berikutnya bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya nggak terjadi hal-hal fatal yang kita lagi ngobrol asik sore ini. Oke. Kalau untuk yang level misalnya direksi atau komisaris atau apa, dia kan kerja dapat duit kan. Nah, so beliau-beliau ini harus mengerti yang namanya proteksi income dan gaya hidup. Oke. Jadi future income dan gaya hidupnya itu bisa diprotek. Oke. Ya, saya nggak bahas teknisnya, saya hanya bicara konsep. Kalau seorang pengusaha yang dimana masih cukup muda, ya, tapi one man show, istri nggak ngerti bisnis, anak masih kecil, apa-apa kerjaan sendiri, nggak ada sistem. Nah, dia perlu ngerti yang namanya konsep proteksi nilai bisnis dan aset. Oke, beda lagi ya. Jadi yang dia lakukan berbeda. Kecerdasan yang dibutuhkan berbeda. Ya, itu sebenarnya tidak perlu harus gimana. Yang paling penting dia paham. Tentu dengan orang yang bisa menjelaskan secara
runut dan bisa dipertahankan. Yes. Yes. Nah, kalau yang kerjasama bisnis, saya 2 orang kerjasama bisnis. Nah, masing-masing punya keahlian tertentu. Kebayang nggak suatu hari yang salah satu ada apa-apa, pasangannya yang nggak ngerti apa-apa naik jadi presiden direktur atau presiden komisaris atau Oke. komisaris. Oke. Dan ini bisa terjadi gap kan, Iya. komunikasi. Nah, itu juga harus dipahami tentang partnership bisnis. Wow, jadi partnership ada risky yang harus Ada di-manage. risiko. Nah, kalau nggak nanti jadi kayak film C-drama atau kayak movie anak kecil jadi kaisar gitu Ya, loh. Itu harus dipikirkan. Juga ada yang namanya key person. Key person adalah kita punya perusahaan, tapi kita tidak paham menjalankan bisnis. Ada orang yang paham menjalankan bisnis. Nah, orang ini membawa risiko. Kalau ada apa-apa sama dia, perusahaan bisa ambruk. Nah, so orang ini pun harus dijaga. Yang lain lagi adalah warisan. Waris. Ya. Perencanaan waris. Itu apa? Seseorang yang sudah punya bisnis lumayan, ya besar, tapi anak yang paham bisnis hanya 1, 2, 3 nggak ngerti bisnis. Kemudian belum ada manajemen yang bisa benar-benar solid untuk bantu. Nah, bayangkan kalau dia tidak atur, tiba-tiba ada salah satu situasi menyebabkan dia meninggal. Iya. Nah, bisnis ini kalau dibagi 3, 2 anak yang lain pasti nggak bisa kerja. Yes. Kalau anak 1 yang suruh kerjakan, tapi hasil bagi 3 pasti ribut. Nah, jadi ini adalah tanda kutip happy problem yang harusnya diselesaikan oleh orang kaya. Yes. Nah, ada juga yang lain, misalnya yang suka sumbang. Nah, nyumbang kan orang bisa anak-anak yatim piatu atau apa bisa sekolah. Nah, ketika dia ada apa-apa, ini kan mandek banget. Yes. Nah, dia bisa ciptakan namanya dana abadi. Jadi kami mempunyai macam-macam. Yang level yang lebih complicated dan lebih rumit adalah namanya suksesi bisnis keluarga. Nah, itu sudah libatkan orang yang ciptakan bisnis, ada anak, ada cucu. Nah, siapa yang boleh memimpin, siapa yang tidak, itu harus diatur. Dan itu libatkan ahli hukum, kami libatkan orang yang ngerti tentang proteksi, libatkan orang pajak dan berbagai sistem. Jadi multidimensi ya. Kami mempunyai partner-partner yang bisa jalankan semua. Oke. Gitu. Nah, business people, itu sebabnya saya team up dengan Pak Thomas Sugiarto. Kita pengen bantu happy problem, stay happy. Jangan yang tadinya happy problem berakhir jadi tragis. So, kalau kamu memang di level yang dari tadi diomongin oleh Pak Thomas ya, segala tentang direksi, pemilik bisnis, ada kongsian atau partnership atau bisnis keluarga. Nah, simply hubungi kami tim up ya. Ketik aja mau di komen, nanti tim kami akan hubungi ya. Jadi kita pengen bantu dan kita akan sering berbagi tentang happy problem. Jadi di luar saya berbagi tentang ilmu jualan, saya sekarang team up dengan Pak Thomas, kita pengen bantu happy problem, stay happy. So, kita akan rutin bikin podcast seperti ini dan nanti kita akan bikin juga event-event. Pantau terus di sini. Kita akan bareng terus Pak Thomas. Siap. Kita bantu happy problem, stay happy. Stay tune.